Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer. Di era modern yang antroposentris, sekalipun sentralnya manusia, porosnya manusia, tapi faktanya cara memahami manusia masih positivistik dan ilmiah yang kaku. Sama seperti ketika memahami fisik benda-benda materi. Padahal memahami manusia itu kompleks. Kita bisa mendapati sejarah klasik, psikologi klasik, antropologi klasik. Asumsi-asumsi yang dipakai ya positivistik. Padahal manusia itu sekalipun mengalami proses yang sama, hasilnya bisa beda-beda. Itulah manusia. Asumsinya adalah bahwa manusia seperti hal objek fisik dapat dipelajari secara objektif, dan bahwa perilaku serta hasil sosial bisa dijelaskan melalui generalisasi. Ini positivisme. Namun seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk yang kompleks dengan pengalaman, budaya, dan persepsi unik yang seringkali tidak dapat diringkas dalam hukum-hukum universal. Misalnya tentang Haji Umar Said Cokro Aminoto dan murid-muridnya adalah contoh sempurna dari kompleksitas manusia. Meski mereka berguru pada sosok yang sama, dengan latar belakang ajaran yang serupa, murid-murid Cokro Aminoto berkembang menjadi tokoh-tokoh yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Soekarno, Haji Mas Mansur, Kartosuwiryo, Semaun, ini mencerminkan bagaimana manusia dipengaruhi oleh banyak faktor lain selain pendidikan formal yang mereka terima. Setiap individu membawa pengalaman hidup, latar belakang sosial, kondisi psikologis, dan perspektif pribadi yang unik. Sehingga hasil dari proses belajar dan interaksi mereka tidak bisa diprediksi dengan pasti. Soekarno mengadopsi jalan nasionalisme sekuler. Haji Mas Mansur memilih Islam modernis. Kartosuwiryo mengarah ke perjuangan negara Islam dan Semaun condong ke komunisme. Meskipun mereka semua terpapar pada gagasan dan nilai yang sama dari guru mereka, Haji Umar Said Cokro Aminoto, tapi hasil akhir yang dihasilkan sangat berbeda. Itulah mengapa para filsuf kemudian mengintrodusir hermeneutika untuk memahami manusia. Karena positivisme tidak cukup memadai untuk memahami manusia yang kompleks dan reflektif. Nah, pada kesempatan ini akan lebih jauh kita akan mendalami bagaimana hermeneutika Gadamer menjelaskan hal ini. Pada kesempatan lain, insya Allah saya akan menjelaskan hermeneutikanya Martin Heidegger dan hermeneutikanya Wilhelm Dilthey. Gadamer lahir di Marburg, Jerman pada tahun 1900. Ia belajar filsafat di Universitas di Marburg dan Freiburg di bawah bimbingan filsuf seperti Paul Natorp dan Martin Heidegger. Selama karir akademisnya, Gadamer mengajar di sejumlah universitas Jerman dan internasional, dan ia menjadi terkenal sebagai tokoh utama dalam filsafat hermeneutik. Gadamer wafat pada tahun 2002 pada usia 102 tahun ya. Jadi cukup mengalami, melihat, menyaksikan banyak sekali peristiwa penting setelah karir akademiknya yang sangat panjang dan produktif. Hans-Georg Gadamer adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal karena kontribusinya pada hermeneutika filosofis, khususnya melalui karyanya yang paling terkenal, Truth and Methods, yang diterbitkan pada tahun 1960. Gadamer dipandang sebagai penerus pemikiran Martin Heidegger, salah satu gurunya, dan sangat berpengaruh dalam memperluas konsep hermeneutika dari metode interpretasi teks menjadi filsafat pemahaman. Pemikiran Gadamer adalah sebagai berikut. Yang pertama,
pentingnya pemahaman dalam ilmu humaniora. Gadamer seperti Dilthey menekankan bahwa pemahaman adalah metode dasar dalam ilmu humaniora. Dalam Truth and Method, Gadamer mengkritik pendekatan positivisme yang mencoba menerapkan metode ilmiah alam ke dalam studi tentang manusia. Ia sepakat dengan Dilthey bahwa ilmu humaniora memerlukan pendekatan yang berbeda yang berfokus pada pemahaman makna dan konteks. Yang kedua, sejarah dan tradisi. Gadamer mengembangkan pemikiran Dilthey mengenai pentingnya sejarah dan tradisi dalam memahami teks dan fenomena. Dalam Truth and Method, ia menyatakan bahwa setiap pemahaman dipengaruhi oleh tradisi dan konteks historis. Ini berhubungan erat dengan gagasan Dilthey tentang bagaimana pengalaman hidup kita membentuk cara kita memahami dunia. Dialog dan interaksi. Sementara Dilthey melihat pemahaman sebagai proses yang lebih individual dan psikologis, Gadamer menekankan bahwa pemahaman harus dilihat sebagai suatu dialog. Disinilah Gadamer memperluas pandangan Dilthey dengan menekankan interaksi antara berbagai horizon dalam pemahaman yang mengarah pada konsep fusi horizon. Lingkaran hermeneutics. Gadamer juga mengembangkan konsep lingkaran hermeneutis yang telah diperkenalkan oleh Heidegger, tetapi dengan memperhatikan konteks yang lebih luas. Ini mengaitkan pemikiran Gadamer dan Dilthey, karena keduanya memahami bahwa pemahaman melibatkan gerakan bolak-balik antara bagian dan keseluruhan. Kritik terhadap subjektivitas Dilthey. Gadamer mengkritik pendekatan subjektif Dilthey yang terlalu fokus pada pengalaman individu. Dalam Truth and Method, ia berargumen bahwa pemahaman lebih merupakan proses dialogis yang melibatkan pertukaran perspektif antara penafsir dan teks atau konteks. Ini merupakan pengembangan dan gagasan Dilthey, tetapi juga kritik terhadap fokus yang terlalu individualis. Gagasan kebenaran dan interpretasi. Dalam Truth and Method, Gadamer memperkenalkan gagasan bahwa kebenaran dalam ilmu humaniora tidak dapat dipisahkan dari proses interpretasi. Ia menganggap bahwa kebenaran terbentuk melalui interaksi antara penafsir, teks, dan tradisi yang mencerminkan bagaimana pemahaman yang berkembang bersifat dinamis. Ini mengingatkan pada pendekatan Dilthey yang melihat bahwa sebagai bagian integral dari konteks sejarah dan budaya. Bahasa sebagai medium pemahaman. Gadamer berpendapat bahwa bahasa adalah medium di mana pemahaman terjadi. Dalam dialog atau penafsiran, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai tempat di mana makna dan kebenaran ditemukan dan dipertukarkan. Jika hermeneutika Heidegger itu adalah pra-pemahaman, efektif histori, dan circle hermeneutik, maka kemudian Gadamer menambahkan fusion of horizons. Dalam hermeneutika Heidegger, konsep-konsep seperti prapemahaman, sejarah keterpengaruhan, dan lingkaran hermeneutis adalah elemen-elemen kunci yang menggarisbawahi bahwa pemahaman manusia selalu bersifat historis dan berakar pada konteks eksistensialis kita. Kemudian Gadamer melanjutkan dan memperluas konsep-konsep ini, menambahkan gagasan tentang fusion of horizons. Jadi persisnya gagasan Gadamer itu seperti apa. Sehingga tetap saja gagasan Gadamer separohnya adalah idenya, pemikirannya Heidegger. Nah, yang separohnya lagi pemikiran genuine dari Gadamer. Yang pertama adalah pra-pemahaman. Ini adalah idenya Heidegger. Heidegger berpendapat bahwa manusia selalu mendekati dunia dengan pra-pemahaman yang sudah dibentuk oleh pengalamannya, tradisinya, dan sejarahnya. Kita tidak pernah memulai pemahaman dari nol.
atau dalam keadaan netral, tetapi selalu dengan suatu kerangka acuan awal yang kita warisi dari lingkungan historis dan kultural kita sebelumnya. Contohnya begini, siswa-siswa yang sedang belajar di sekolah bertemu dengan benda kan, ketemu dengan benda, gedung sekolah, ketemu dengan meja kursi, ketemu papan tulis, ketemu alat-alat belajar, begitu ya. Juga ketemu dengan orang, ketemu dengan guru, ketemu dengan TU, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan kepala sekolah, begitu. Juga bertemu dengan peristiwa, peristiwa ngobrol, peristiwa pertemuan, peristiwa bercanda, peristiwa belajar, begitu. Maka semua informasi dan pemahaman tentang benda-benda, tentang orang-orang, tentang peristiwa di rumahnya, ya, di rumahnya kan ketemu bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, ketemu rumahnya, ketemu tempat tidur, ketemu semua peralatan rumah, ya, ketemu peristiwa-peristiwa di rumah. Nah, benda, orang, peristiwa di rumahnya itu akan menjadi pra-pemahamannya ketika dia berinteraksi dengan benda, dengan orang, dengan peristiwa di sekolahnya. Ya, itu pra-pemahaman. Dan itu tidak mungkin kita menghindar dari pra-pemahaman ini. Kalau kita tidak memiliki pra-pemahaman sebelumnya, kita tidak akan memiliki pengetahuan apapun. Yang kedua, sejarah keterpengaruhan atau efektif historis. Ide ini adalah ide Heidegger dan ide Gadamer. Karena Gadamer memperluas dari ide Heidegger. Heidegger melihat bahwa pemahaman manusia selalu dibentuk oleh sejarah. Tadi pemahaman siswa di sekolah itu dibentuk oleh pemahaman masa lalunya, yaitu di rumahnya, ya, di mana kita hidup dalam sejarah keterpengaruhan yang mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita memahami. Cara kita berpikir di sekolahan, cara kita memahami di sekolahan, itu dipengaruhi cara kita berpikir dan memahami sebelumnya, di rumah mungkin. Tradisi dan masa lalu mempengaruhi kita, dan kita tidak bisa memisahkan diri kita dari dampak historis ini. Ya, contohnya begini. Apapun, siapapun, dan peristiwa seperti apapun yang terjadi di sekolahan, ya, yang akan mempengaruhi, membentuk cara berpikir siswa, cara memahami siswa, memahami dunia, ini inilah yang disebut dengan sejarah keterpengaruhan, efektif historis. Tapi sejarah keterpengaruhan yang terjadi di sekolah itu dipengaruhi oleh pra-pemahaman siswa dari rumahnya. Yang ketiga, lingkaran hermeneutis. Lingkaran hermeneutis ini adalah idenya Heidegger dan kemudian diperluas lagi oleh Gadamer. Lingkaran hermeneutis mengacu pada gagasan bahwa pemahaman selalu bersifat melingkar, di mana kita bergerak bolak-balik antara keseluruhan dan bagian-bagian dari suatu objek pemahaman yang sedang kita pahami. Setiap kita memahami bagian, kita akan memahami keseluruhannya dalam konteks bagian-bagian itu. Atau sebaliknya, ketika kita memahami keseluruhan, maka kita akan memahami bagian-bagian. Contohnya begini, seorang anak nih mendapatkan cerita tentang perang di Ponorogo dari ayahnya. Ketika di rumah, anak dapat cerita dari bapaknya, dari ayahnya tentang perang di Ponorogo. Ketika anak ini kemudian berangkat ke sekolah, kemudian mendapatkan pelajaran sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, di dalamnya ada perang, ya, melawan penjajah, ada perang di Ponorogo, ada perang Aceh, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Cik Ditiro,
ada perang Banjar oleh Pangeran Antasari, perang Sultan Hasanuddin di Makassar, perang Patimura di Maluku. Maka belajar tentang perang itu terjadi efektif histori ketika ini anak belajar tentang perang, terjadi sejarah keterpengaruhan. Memahami nih anak tentang perjuangan kemerdekaan, yang di dalamnya ada perang, ada perang, ada perang. Cerita ayahnya tadi di rumah tentang perang di Ponorogo itu menjadi pra pemahamannya. Ada dialog nih, ada sejarah keterpengaruhan, ada dialog antara pemahaman dia tentang perjuangan kemerdekaan dari cerita gurunya dengan cerita tentang perang di Ponorogo dari cerita ayahnya. Barangkali kemudian anaknya berpikir, oh ternyata perang di Ponorogo yang diceritakan ayah itu adalah bagian dari perang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saat kemudian anaknya membaca tentang perang pendudukan Israel atas Palestina hari ini misalnya, maka semua cerita tentang perang di Ponorogo dari ayahnya, cerita perang kemerdekaan dari gurunya, dan upaya-upaya kemerdekaan menjadi pra pemahamannya. Terus begitu melingkar, tiada henti, membentuk pemahaman anak tentang dirinya, tentang kemerdekaan Indonesia, tentang perang dan damai. Oh, ternyata mungkin yang dilakukan oleh Israel itu seperti dulu juga para penjajah menjajah Indonesia. Mungkin anak akan membangun makna perang seperti itu. Yang keempat, fusi horizon. Fusion of horizons. Ini adalah ide genuine dari Gadamer. Gadamer menambahkan elemen penting untuk menekankan dialog antara perspektif yang berbeda, antara masa lalu dan masa kini, antara penafsir dan teks, atau antara budaya yang berbeda. Horizon adalah batas dari perspektif kita, ya, yang dibentuk oleh sejarah, oleh tradisi dan pengalaman kita. Masa lalu kita, tradisi kita, pengalaman kita itu akan membentuk perspektif kita ketika kita melihat objek benda, ketika kita melihat objek orang, atau ketika kita melihat objek peristiwa. Fusion horizon terjadi ketika perspektif kita atau horizon kita bertemu dan bercampur dengan perspektif lain. Proses ini tidak menghapus perbedaan, tetapi memperluas pemahaman kita melalui dialog antara dua atau lebih horizon yang berbeda. Ini adalah proses dinamis, di mana horizon masa kini bertemu dengan horizon masa lalu. Dan dalam pertemuan ini, pemahaman yang lebih kaya dan mendalam terbentuk. Pada saat proses efektif histori, sejarah keterpengaruhan, itulah terjadi dialog antar perspektif. Terjadi fusion of horizon. Sehingga membentuk pemikiran tertentu. Sifatnya subjektif, tergantung pada prapemahamannya. Proses efektif historisnya yang unik. Kenapa unik? Masing-masing orang berbeda. Karena masing-masing orang memiliki prapemahamannya sendiri-sendiri dan memiliki cara untuk merespon peristiwa yang terjadinya. Merespon benda, merespon peristiwa, merespon orang, itu masing-masing orang berbeda. Sehingga akan terjadi prapemahaman berulang. Akan terjadi sejarah keterpengaruhan berulang. Terjadi fusion of horizon berulang dan melingkar tiada henti. Terus begitu. Kalau Anda sekarang sedang mengikuti video saya ini, yang sekarang ini, maka video saya tentang pengantar hermeneutika sebelumnya, jika Anda telah menontonnya, akan menjadi pra-pemahamannya. Bacaan buku-buku literatur, video-video sebelumnya tentang filsafat, tentang hermeneutika, dari video saya atau video orang lain sekalipun, itu akan menjadi pra-pemahaman Anda sekarang melihat video saya. Ketika Anda sekarang melihat video saya, sekarang sedang terjadi sejarah keterpengaruhan pada Anda.
terjadi fusi of horizons, pemahaman. Kalau nanti Anda melihat video orang lain tentang hermeneutika Gadamer, video saya sekarang yang Anda tonton menjadi pra-pemahamannya. Dan terus begitu. Bahkan video saya sekarang Anda lihat, Anda saksikan, kemudian sebulan kemudian Anda lihat lagi video saya, maka video saya yang sekarang Anda hari ini tonton menjadi pra-pemahaman ketika Anda melihat video saya bulan depan. Kalau kita tahu Socratic Method, ya, pendekatan Socratic Method yang dikembangkan oleh Socrates dapat dipahami sebagai hasil dari pra-pemahaman yang ia peroleh dari latar belakang kehidupannya. Ibunya yang seorang bidan mempengaruhi membentuk pra-pemahaman. Socrates tumbuh di dunia yang dipenuhi dengan cerita-cerita mitologi Yunani. Dan tentu saja ini menjadi bagian dari pra-pemahaman intelektualnya. Socrates hidup di tengah-tengah kaum sofis, para guru, para intelektual yang menjual kebijaksanaannya di Athena. Ini membentuk pra-pemahamannya. Dari pra-pemahaman itu terjadi sejarah keterpengaruhan, terjadi effective history, dan terjadi fusion of horizon secara terus-menerus. Inilah yang disebut dengan lingkaran hermeneutika. Nah, lingkaran hermeneutika terus-menerus ini pra-pemahaman, effective history, fusion of horizon, pra-pemahaman lagi, effective history lagi, fusion of horizon lagi. Inilah lingkaran hermeneutika yang membentuk metode berfilsafatnya Socrates yang disebut dengan Socratic Method. Dengan melihat Socratic Method dari perspektif pra-pemahaman, effective history, dan fusion of horizons, kita bisa memahami bahwa pemikiran Socrates tidak lahir dari ruang kosong. Sebaliknya, itu adalah hasil dari interaksi yang berkesinambungan antar berbagai latar belakang sosial. Dia lahir hidup besar dari seorang ibu yang bidan, interaksi intelektual di antara para sofis, dan interaksi sosial di antara mitologi, mitos-mitos Yunani kuno saat itu. Siswa yang datang ke sekolah dengan membawa pra-pemahaman dari pendidikan di rumahnya yang informal. Kemudian dia berangkat ke sekolahan, belajar di sekolah, dia dididik dalam lingkungan pendidikan formal. Terjadi sejarah keterpengaruhan, terjadi fusion of horizon saat siswa belajar di sekolah. Kemudian ketika murid-murid pulang, kemudian dia berangkat lagi les privat piano di akademi musik misalnya, terjadi lagi sejarah keterpengaruhan lagi, fusi of horizon lagi. Nah, semua proses-proses sebelumnya yang terjadi itu menjadi pra-pemahamannya lagi. Nah, saat siswa nanti pulang ke rumah, terjadi lagi tuh sejarah keterpengaruhan lagi. Maka peristiwa-peristiwa belajar di sekolahan, peristiwa belajar di les musiknya, itu menjadi pra-pemahamannya lagi. Besoknya siswa datang lagi ke sekolahan. Maka peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi di rumah itu menjadi pra-pemahaman baru lagi. Terus begitu. Inilah lingkaran hermeneutics. Nah, sehingga siswa, maka kemudian saya katakan, siswa tidak pernah menemui kelasnya dua kali. Karena pasti dia akan bertemu dengan gurunya yang berbeda dan kelasnya yang lain. Dia akan ketemu guru dengan situasi, emosi, keseriusan yang berbeda dengan hari kemarin. Dia ketemu dengan teman-teman dalam situasi psikologis yang berbeda dengan hari kemarin. Sehingga setiap siswa yang datang ke sekolah dengan pra-pemahamannya masing-masing, belajar dengan mata pelajaran yang sama, dengan guru yang sama, dengan peristiwa belajar yang sama, tetapi masing-masing siswa akan melakukan dialog pemahaman
tentang benda yang dia temui, tentang orang yang dia temui, tentang peristiwa yang dia temui dalam proses belajar dengan caranya masing-masing, yang itu pasti berbeda-beda. Itulah manusia. Sehingga nanti hasilnya juga akan berbeda-beda. Itulah yang terjadi pada murid-muridnya Hos Cokro Aminoto, pada Soekarno, Kiai Mas Mansur, pada Semaun, pada Kartosuwiryo. Sekarang dalam konteks pembelajaran, apa yang terjadi jika guru memahami konsep hermeneutik filosofis Gadamer untuk pembelajaran? Jika seorang guru memahami dan menerapkan konsep hermeneutik filosofis Gadamer dalam pembelajaran, ini akan membawa perubahan mendalam dalam cara proses belajar mengajar berlangsung. Hermeneutika Gadamer yang berfokus pada pemahaman sebagai dialog dan interpretasi yang terus-menerus antara subjek dan objek menawarkan pendekatan yang dinamis dan reflektif dalam pendidikan. Beberapa hal mungkin terjadi seperti ini. Yang pertama, pembelajaran sebagai dialog terbuka. Gadamer kan menekankan pentingnya dialog dalam mencapai pemahaman. Dalam konteks pembelajaran, guru yang memahami hermeneutika Gadamer akan melihat proses belajar bukan sebagai aliran informasi satu arah dari guru ke siswa, tetapi sebagai interaksi dua arah. Guru akan lebih terbuka terhadap perspektif dan pemahaman siswa, serta mendorong mereka untuk berbagi pemikiran, pengalaman, dan interpretasi mereka tentang materi yang dipelajarinya. Dan ini tidak akan terjadi pada guru yang memiliki pemahaman positivisme. Pasti akan satu arah. Karena guru menganggap anak bisa digeneralisasi seperti benda materi, seperti benda fisik. Yang kedua, pentingnya prapemahaman. Menurut Gadamer, setiap orang memiliki prapemahaman, yaitu latar belakang pengalaman, nilai, dan sejarah hidup yang membentuk cara mereka memahami sesuatu. Dalam pembelajaran, seorang guru yang memahami konsep ini akan menghargai bahwa setiap siswa datang dengan prapemahaman yang berbeda. Ini berarti guru akan mengakui keragaman latar belakang dan pengalaman siswa. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara mereka memahami materi. Guru akan lebih peka terhadap bagaimana siswa mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dan melihat perbedaan ini sebagai kekayaan yang dapat memperkaya diskusi di kelas, bukan sebagai halangan. Yang ketiga, belajar sebagai proses interpretasi. Hermeneutika Gadamer mengajarkan bahwa memahami adalah proses interpretasi, di mana makna selalu bersifat dinamis dan berkembang. Dalam konteks pembelajaran, ini berarti bahwa guru tidak memaksakan satu interpretasi tunggal atas suatu konsep atau fakta. Sebaliknya, guru akan mendorong siswa untuk menginterpretasi sendiri materi yang dipelajari berdasarkan pengalaman dan pemikiran mereka. Siswa-siswa akan diajak untuk melihat pelajaran sebagai sesuatu yang terbuka untuk dipahami dan diinterpretasi berulang kali. Hal ini membantu siswa untuk tidak sekadar menghafal informasi, tetapi untuk mengaitkan materi pelajaran dengan dunia mereka sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. 4. Konteks historis dan kultural. Gadamer juga menekankan bahwa pemahaman selalu berada dalam horizon historis dan kultural. Dalam pembelajaran, ini berarti bahwa guru akan membantu siswa memahami bagaimana konteks sejarah dan kebudayaan mempengaruhi materi pelajaran. Sebuah teks, peristiwa sejarah, atau konsep ilmiah tidak dipahami dalam ruang hampa, tetapi selalu terhubung dengan latar belakang sejarah dan budaya.
Guru yang menerapkan hermeneutika Gadamer akan mengajak siswa untuk menyadari konteks di balik apa yang mereka pelajari, serta menghubungkan pembelajaran dengan dunia kontemporer. Ini dapat memperdalam pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan membantu mereka melihat relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi belajar akan lebih menarik. Yang kelima, menghargai proses belajar yang terus berlangsung. Dalam pandangan Gadamer, pemahaman tidak pernah final. Selalu ada ruang untuk interpretasi baru dan penafsiran ulang. Seorang guru yang memahami konsep ini akan melihat pembelajaran sebagai proses berkelanjutan. Guru tidak mengharapkan siswa untuk langsung mencapai pemahaman yang sempurna, tetapi akan menghargai proses perkembangan dan eksplorasi mereka. Justru yang dicatatnya adalah proses perkembangannya dan eksplorasi merekanya. Karena belajar itu adalah sebuah proses yang semuanya bersifat tidak final. Yang keenam, pendidikan yang lebih humanis. Secara keseluruhan, hermeneutik filosofis Gadamer membawa pendekatan yang lebih humanis dalam pendidikan. Guru yang memahami konsep ini tidak hanya mengajar untuk memberi informasi, tetapi untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka dengan lebih mendalam. Pendidikan menjadi proses yang lebih personal dan reflektif, di mana siswa dilibatkan sebagai subjek yang aktif, bukan objek yang pasif. Sehingga kalau kita sekarang misalnya ada istilah dulu cara belajar siswa aktif atau merdeka belajar begitu. Kalau kita masih menggunakan pendekatan positivisme, ya agak sulit mencapai pendidikan yang lebih humanis. Karena perspektifnya guru akan memandang anak ini bisa digeneralisasi seperti objek benda fisik. Tetapi kalau guru memahami hermeneutika khususnya filosofis Gadamer ini, maka pendidikan yang humanis akan lebih mudah didekati. Inilah kekuatan hermeneutik filosofis Gadamer, bahwa pemahaman kita sebagai manusia selalu bersifat dialogis, historis, dan terbuka. Pemahaman tidak pernah berhenti. Ia terus berkembang, berputar, dan membentuk diri kita melalui interaksi dengan dunia dan orang lain. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk terus belajar, berdialog, dan memperkaya pemahaman kita bersama.